Halo Sobat Mencemania, saya Denny Nakdalung. Oke, berjumpa lagi dengan saya tentunya. Saya akan bongkar dan review untuk versus Sniper ini, versus Ghost Strike punya. Jadi dari segi penampilan, saya pastikan ini oke banget. Warna hitam elegan seperti ini. Kemudian ada semacam lingkaran karbon juga di spoolnya. Handle-nya juga terkesan tampilannya beda dengan gabus EVA. Oke, sebelum kita review secara detail, sebelum kita bongkar menyeluruh, saya akan coba isi tali dulu ya. Isi tali dulu untuk cek tingkat balance di positioning maju mundur spoolnya, dimana itu akan berpengaruh nanti dia dalam pengisian tali. Oke. Karena di sini sudah ada 2 spacer dan saya akan cek juga di boxnya apakah ada extra spacer, di mana spacer ini akan diperlukan nanti apabila terjadi talinya tidak rata. Oke, di sini tidak ada extra spacer ya. Jadi kita akan terima nasib saja nanti apabila si Ghost Strike Sniper ini talinya tidak rata. Oke, sekarang kita akan gulung tali dulu ya. Oke, Sobat Mencemania, di sini saya akan isi tali. Nah, di saat pengisian tali biasanya di spool itu ada semacam stiker kayak gini. Nah, direkomendasikan agar selalu dilepas karena banyak sekali kejadian yang saya temukan atau hal yang saya dapati ketika nyervis reel Shimano tuh nggak dilepas ininya stikernya itu, padahal di sana ada tulisan untuk dilakukan pelepasan ketika kita isi tali. Karena kalau tidak dilepas stiker ini ketemu spool, dia licin dia. Nah ini stiker ini licin kalau kita gulung tali, sehingga direkomendasikan untuk dilepas saja. Oke, saya akan gulung. Sebentar, saya akan kencangkan tension penggulungannya dulu. Karena dengan mengencangkan tension, nanti kita akan tahu ketika reel yang digulung dengan konstan apakah dia kuat apa enggak rotornya. Nah, di sini bisa dilihat, lalu saya turunkan dikit gambarnya. Spoolnya geol-geol ya. Oke, bisa dilihat ya. Di sini lumrah terjadi, terutama untuk reel-reel kelas murah sih, kelas dalam artian 500 ke bawah atau 1 juta ke bawah, ketika tidak ada unsur kekuatan di bagian reel footnya, reel foot atau tingkat kekakuan rotornya yang tidak terlalu kaku, maka ketika dia digulung dengan konstan seperti ini, maka dia pasti akan geol-geol. Saya perkirakan ini beban konstannya nggak lebih dari 2,5 kilo ini. Nah, kayak gini, meskipun itu tidak akan mempengaruhi nanti ikannya bisa strike naik apa enggak gitu. Terkadang di sana nanti akan berhubungan dengan sisi kenyamanan ketika kita cranking, seperti itu. Contoh, pada saat lawan ikan besar contohnya, kadang-kadang kita lupa tuh untuk memposisikan beban dalam kondisi nol, sehingga kita main gulung aja. Nah, ketika kita gulung, nah dia akan geol-geol dia. Seperti ini. Nah, ya kan, dia geol-geol kanan kiri. Oke, tidak masalah karena kita tidak bisa juga nuntut, wah ini kok goyang, ini bukan seperti itu, karena seperti yang saya sebut barusan, hal itu lumrah terjadi. Jadi jangan nyalahin Ghost Strike-nya. Reel apapun, bahkan di atas yang harganya ini, saya kasih contoh deh. Boleh nggak nyebutin merek ya? nanti saya dimarahin. Sebutin aja dah. Contoh seperti Daimos punya Daido,
Terus apa lagi kemarin itu ya, dari Iroli kalau nggak salah, lupa saya mereknya. Kemudian dari Kenzi, nah kayak real Kenzi kelas yang di bawah 400.000 tuh rata-rata begini semua. Kemudian atau real murah lainnya deh, percaya sama saya, ketika dia sudah di bawah 1 juta atau di bawah 500.000 yang tidak menerapkan unsur metal pada bagian real footnya atau di bagian rotornya dia tidak kaku. Sekarang kan lagi ngetren tuh dimana rotornya tebel-tebel. Kalau ini kan belum tebel dia, masih rotor tipis menurut saya nih, sehingga ini bisa dilihat ntar. Nah ini, nah kayak gini. Jadi wajar dia geol-geol. Oke, sampai di sana semoga ada pemahaman ya. Jadi sekarang saya akan lanjut gulung talinya sampai penuh untuk lihat tingkat rata talinya. Oke, sobat mencemannya, balik ke meja kita dan hasilnya tang-tang. Nggak rata dia. Nah seperti ini. Jadi ini tidak rata di bagian bawah. Jadi ini penyebabnya adalah di mana posisi spoolnya terlalu naik dan posisi rotornya terlalu turun. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Saya sering kok bahas yang masalah seperti ini. Pasti yang penonton setia di Andy sudah pada paham semua. Nah jadi untuk menanggulanginya, kalau ngumpul di bawah berarti spoolnya kurang turun, sehingga si ring spacer ini harus dikurangin. Tergantung kita lihat dia berapa jumlahnya. Kalau misalnya ada 3, ada 2, bisa kita kurangin 1. Tapi kalau hanya ada 1 saja, nah bercanda namanya. Oh ini 2, jadi bisa kita kurangin. Atau kalau masih ngumpul juga, berarti rotornya yang harus kita naikkan supaya si rotor bisa menggulung arah atas di sini. Kayak gitu. Saya sering bahas deh. Harusnya sudah pada paham. Cuman kalau kita pertama kalinya beli reel, apabila posisi tali tidak rata seperti ini, kalau yang awam biasanya yang tidak paham akan tetap dipakai mancing. Dan apabila tetap dipakai mancing, resikonya nanti ketika kita ngelempar pasti backlash dia, pasti, nggak mungkin nggak. Kalau nggak lempar, sekedar gulung ke bawah, mungkin tidak akan backlash, cuman nilai estetikanya nggak ada, nggak rapi dia, kayak gini. Oke, jadi nggak rapi. Putarannya nggak rapi, susunan tali ketika diputar rotornya nggak rapi dia. Kemudian jika yang tahu tentang mekanisme posisi spool dan rotor pasti akan langsung memperbaikinya, terutama penambahan dan pengurangan ring spacer. Nah kalau di sini di kotaknya tadi tidak ada, berarti kan dari pabrik tidak memikirkan lagi, terserah deh mau rata mau enggak, yang penting sudah keluar dari pabrik, sudah diedarkan. Nah kadang ada yang seperti itu, dan saya berharap si Versus Ghost Track ini kok Versus Ghost Track sih, Ghost Track Snapper ini yang kejadian talinya tidak rata tuh hanya satu ini saja. Seperti itu, saya berharapnya seperti itu. Bukan pada keseluruhan Ghost Track Snapper yang sudah beredar. Tapi kalau keseluruhan seperti ini, ya sudah, berarti bermasalah dia, mengecewakan dari sisi pembeli dan pemakai. Meskipun di satu sisi harus kita maklumin juga, harganya terjangkau, jadi ya sudahlah, juga harganya terjangkau. Cuman jangan mentang-mentang harga terjangkau juga lalu seenaknya. Quality controlnya nggak teliti, main diedarkan saja, seperti itu. Oke, semoga ada perbaikan terutama dari Ghost Track-nya supaya dikoordinasikan ke engineer-nya. Dan saya berharapnya bukan semuanya, bukan semua reel snapper-nya, tapi cukup yang ini saja.
Kebetulan mungkin nasibnya nggak beruntung ketemu saya review kondisinya begini ya. Saya sebutin kelemahannya, kekurangannya. Jadi penjelasannya seperti itu tadi. Rotornya terlalu turun, spoolnya terlalu naik, rotornya terlalu turun, seperti itu. Oke, saya akan bahas bagian spoolnya dulu. Untuk drag washer di sini sudah bagus ya, pakai carbon tag, banyak lapisan lagi. Kemudian tadi kayaknya dragnya besar banget, saya lihat mana dia. Ada dragnya tadi. Mana sih? Oh ini 17 kilo. Ngeri juga. Ngeri dengan drag 17 kilo. Saya sulit membayangkan. Di mancing saya yang mancing tuna, itu saya sama teman saya dari Jakarta, namanya Om Herpan. Lawan ikan 17 kilo, pakai Saltiga 2020, joran torai 2/4. Itu aja sulitnya setengah mati ngelawannya. Sedangkan reel-reel yang seperti ini, entah klaim dari mana 17 kilo itu. Coba deh pakai mancing, nanti lawan amberjack aja, amberjack atau dogi lah, dogi yang 10 kilo aja. Saya pengen tahu orang-orang yang nulis klaimnya ini pernah mancing apa enggak sebenarnya, pernah nyobain, minimal nyobain gitu loh. Jadi sulitlah dijelaskan, ntar terlalu panjang lebar lagi, dikirain saya sok pintar nanti. Ya udah, lanjut aja reviewnya. Ini berdasarkan ketika saya mancing loh ya. Lawan ikan 5 kilo aja itu sulitnya setengah mati, bos. Kalau nggak percaya, ayo deh mancing sama saya. Ayo deh mancing sama saya kalau nggak percaya. Oke, saya akan masuk ke pembahasan handle dulu. Nah, ini handle-nya juga tipis dia. Dibuat metode tipis. Tipis, pernah ngikutin perkembangan reel Tridentech Silverlace Light nggak? Oke, Tridentech Silverlace Light itu sangat saya rekomendasi dulu. Dari sistemnya, dari bodinya, dari dragnya, kemudian dari mekanismenya, hasilnya. Tapi sayang seribu sayang ketika Silverlace menggunakan model handle yang model begini, banyak sekali kejadian patah dia. Sehingga dari Tridentech di keluaran selanjutnya merubah dia dari handle yang gepeng seperti ini, dirubahlah dia menjadi handle yang bulat. Jadi model-model handle bulat seperti ini. Ini bulat namanya, saya sebut bulat. Nah, entah si engineer-nya Snapper ini lihat kejadian itu atau enggak, tapi terlepas daripada itu semua, model handle yang seperti ini biasanya rawan patah. Saya akan sebut biasanya ya, bukan pasti dulu, karena untuk kepastiannya pasti nanti akan waktu yang akan menjawab. Itu pertama. Kemudian ini bautnya sama sekali tidak paten, jadi hanya di murnya sama sekali tidak paten, jadi hanya sebatas drat biasa yang tidak dikasih Loctite atau tidak diapakan. Jadi murni dikencangkan biasa seperti ini. Nah, udah, dia ke arah sini, ya kan, mengencangkan ke arah sini. Merawan jarum jam. Oke, ketika kita sering gulung-gulung, resiko terjadi longgarnya murnya ini pasti ada. Nah, ketika mur menjadi longgar, resiko kocak, resiko patah pasti akan lebih besar dia. Jadi seperti itu. Memang kalau dari bentuk estetika, bagus. Cuman kalau dari fungsi, saya tidak merekomendasi bentuk gagang handle yang seperti ini, karena merujuk pada contoh Tridentech Silverlace itu sering patah. Kalau Anda sering ngikutin di grupnya, kemudian
postingan-postingan di media sosial itu sering kejadian patah, meskipun dari pihak Tridentech dulu menyediakan spare partnya, cuman ya malas aja mancing tiba-tiba patah kan, malas jadinya. Cuman di keluaran yang berikutnya bagus dia Tridentechnya, diganti dengan yang model bulat, sehingga tetap menjadi salah satu reel yang paling saya rekomendasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buka ini. Ini pakai Eva hard ya. Ini kayaknya hardnya di atas 80%. Pakai Eva hard, jadi kelebihannya Eva ya lebih lebih ringan. Sebentar, saya cari pembuka. Keuntungan daripada gabus Eva ini lebih ringan, cuman cepat juga terkikis dia apabila sering kena gesekan gini. Ini saya kasih contoh ya. Gesekan tangan. Ini saya gesek setengah menit aja deh, atau 2 menit. Dia akan langsung halus gini kan. Kelihatan nggak? Nah, ya langsung halus kan. Padahal saya hanya menggeseknya dengan tangan nih. Nah, ini kan yang masih kasar nih. Nih, saya gesek gini. Nah, dia langsung halus. Nah, jadi Eva tuh lemahnya di sana dia. Cepat terkikis. Terus kelemahan lainnya apabila Anda suka mancing dasaran, terus habis pegang-pegang umpan, kemudian lupa nyuci si gabus Evanya ini, ya sudah. Ketika nanti Jerry datang, dia akan dikerikitin ya. Oke, di sini tidak ada bautnya, jadi kita terima apa adanya berbentuk Eva seperti ini. Maklum lah, reel harga terjangkau, soalnya nggak masalah sih. Oke, nanti si tikus datang bisa digerogotin dia. Oke, selanjutnya kita bahas rotor dulu. Rotor di sini murnya ada tutupnya. Ini yang sudah lumrah ya, kita bisa temukan di mana-mana di reel jenis apapun. Yang murah-murah sekarang memang sudah ada tutupnya seperti ini. Nutup main shaft dengan sistem ada greasing di sini, sehingga tujuannya memang menutup ini celah yang ada di pinion gearnya. Oke, kita cek line roller. Line roller saya rasa udah bearing sih. Oh ya, tadi lupa sebutin, di spoolnya ini ada support bearing satu saja dengan drag sebesar itu 17 klaimnya. Ada support satu, itu pun di bagian, itu pun bearing kecil di bagian belakang. Setidaknya kalau ke arah depan di sini juga ada semacam support bearing, akan lebih bagus dia. Tapi sudah ada, nggak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Nah, ini dia pakai 2 bearing di line rollernya. Kemudian ini bisa dilepas. Ini balance rotornya, balas rotor namanya. Kemudian akan saya cek support bailamnya. Nah, seperti ini. Oke, untuk support di bagian bail arm tidak ada masalah, cuman seperti yang saya videokan tadi pada saat penggulungan tali, nah dia geol-geol itu kenapa? Karena memang ini dia tidak terlalu kaku seperti punyanya Iroli Revenge, Iroli Evoque, kemudian punyanya Shikari, punyanya siapa lagi yang rotornya tebel-tebel. Sekarang ini kan masih rotor tipis dia, nah tipis, sehingga nah kayak gini. Tingkat rigidnya tidak terlalu rigid dia. Jadi wajar saja selain ininya tidak begitu rigid, ditambah struktur reel footnya bukan metal, sehingga dia akan geol-geol seperti itu. Meskipun itu tidak akan ada masalah nanti ketika dipakai mancing, tetap bisa kok. Saya biasa pakai reel Daimos itu strike yang ikan besar-besar, meskipun agak goyang tetap bisa dia. Cuman kadang kalau kita menuntut yang namanya kesempurnaan reel, itu tidak akan bisa kita dapati. Dan kita harus mawas diri juga.
Real 300.000. Jangan terlalu dituntutin dah. Terima apa adanya aja seperti itu. Cuman harus tetap kita berikan masukan-masukan, kita berikan pendapat sehingga kedepannya nanti akan muncul yang lebih bagus lagi seperti itu. Karena saya mempunyai misi, jadi apapun reel yang dikeluarkan oleh brand lokal akan saya kritisi, akan saya review secara detail mungkin kelemahannya, sehingga seandainya nanti akan ada Ghost Track Sniper versi 2 gitu misalnya, akan dirubah segala macamnya, misalnya ini dirubah, kemudian rotornya dibikin lebih tebal, kemudian apanya dimodifikasi, dia akan muncul yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Nggak apa-apa mahalin lagi dikit, bayar aja 500 sampai 800.000, tapi hasilnya memuaskan seperti Early Revenge itu. Memuaskan. Jadi kita belinya seneng. Dan saya saat ini sedang melakukan penelitian untuk Early Revenge itu, saya titip di kapten tuna saya yang ada di Bali Utara. Jadi dipakai mancing tuna tiap hari. Nanti 2-3 bulan ke depan saya akan datang ke sana, saya akan cek lagi reelnya. Kita lihat durabilitasnya. Jadi bukan sebatas lu bongkar dari box, baca speknya sudah, nggak ada urusan. Kalau saya nggak seperti itu, karena saya sendiri adalah seorang pemancing yang sudah lama mancing dari kecil, kayak gitu. Jadi terkadang sistem review yang ada di Indonesia ya seperti itu, seperti berlomba-lomba. Tidak menyalahkan juga karena produknya begitu banyak. Contoh deh, brand sebelah Daido itu hampir tiap bulan keluar saja yang baru-baru. Keluar yang dengan teknologi baru, dengan material baru, dengan konsep yang baru lagi seperti itu. Jadi ya nggak nyalahin juga. Kalau semua reel harus dites di laut berapa tahun itu perlu ngetesnya. Kalau saya ngetesnya ya terkadang nggak maksimal juga, nggak selalu pakai mancing, tapi setidaknya adalah bahan yang bisa kita lihat dari kilas balik hasil reviewnya. Seperti contoh nih, reel favorit saya Daido Spectre sampai sekarang masih, padahal itu banyak yang mau beli itu nggak tak kasih, karena nanti akan saya review lagi seperti itu. Nah, Early Revenge banyak juga yang mau beli, tapi nggak saya jual, saya titip ke kapten di Bali Utara. Kemudian Kenji Samson itu masih ada itu barangnya. Nanti saya pakai mancing tuna nanti, atau tak tinggal di sana di rumah kapten biar dipakai 1 bulan 2 bulan mancing tuna yang gede-gede. Kita lihat nanti hasilnya apanya yang bermasalah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke sini ya. Kita masuk ke bagian one way. Ini ada switch on off-nya. Oke, kemudian disupport oleh 2 bearing di bagian pinion gearnya. Kemudian ada slider guide, gearnya bahan zinc, kemudian oscillating gearnya kayaknya nggak ada support bearingnya, kasih terasa agak sedikit berat ketika digulung dia. Cuman ada bushing ya. Oke, jadi seperti ini secara keseluruhan. Untuk sistem seal juga tidak ada. Jadi kita tetap terima apa adanya dengan budget ini kayaknya 200 sampai 300 ribu. Di sisi lain ada beberapa kekurangan, tapi di satu sisi saya masih memaklumi dengan harga segitu. Jangan nuntut banyak-banyak, nanti malah balik menjadi orang yang tidak tahu diri. Udah murah minta kualitas seperti Stella. Nah, supaya nggak seperti itu, cuman di keseluruhan produk daripada Ghost Track Sniper ini tetap kita review sehingga nanti kedepannya supaya ada kemajuan dan
perbaikan seperti itu. Oke. Untuk di harga 200.000 saya pastikan tetap bisa menjadi pilihan bagi yang mau coba, terutama mungkin yang size kecil, yang ukuran kecil, karena bentuknya elegan banget. Kemudian janganlah target yang terlalu besar-besar. Yang UL-an itu bagus dia, modelnya yang warna-warna hitam seperti ini, klasik, otentik juga. Kemudian nah ini kelihatan langsung halus kan dia. Saya pakai gulung tali. Nah seperti ini langsung halus. Kemungkinan menggunakan bahan zinc yang tingkat kekerasannya masih kurang. Nah ini dia, langsung grid halusnya kelihatan. Oke, dengan harga 200-300 ribu seperti inilah yang bisa Anda dapatkan. Kemudian ini tadi lupa saya review, ini sudah ada sealnya juga. Jadi dia menutup spool dari bagian depan. Kemudian ini saya akan lihat dia pakai mur apa ya. Nah dia pakai mur beras kuningan seperti ini. Bagus ini tingkat kekerasannya dibandingkan aluminium. Oke, sekian saja review dari saya. Semoga brand-brand lokal Indonesia menjadi lebih baik lagi, semakin maju dengan adanya sistem review yang terbuka seperti ini. Ini bukan menjatuhkan, ini bukan menjelekkan, ini murni menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga kita semua akan menjadi lebih baik lagi. Jadi maju terus Ghost Strike sudah mulai muncul dengan produk-produknya yang menjadi andalan. Kalau saya yang paling senang itu yang Maverick, itu senang saya. Versus Maverick itu dulu saya pakai jigging, saya pakai casting, semua teknik saya pakai, rekomend ya. Nah kalau ini mungkin nanti tetap akan saya coba mungkin sekali 2 kali sehingga nanti reportnya akan menjadi lebih sempurna dari sisi review saya. Oke, saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua, mancing mania semakin mantap.